Kemudian ada beberapa kekurangan pada material yang biasa digunakan untuk pembuatan speaker aktif ini, yaitu pada block board antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah daya dukung pada arah melintang serat kayu sangat lemah. Jadi di permukaan ini apabila diinjak dan di bawahnya itu tidak terdapat penopang kayu yang cukup keras, itu akan sangat lemah ya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya tidak bisa dilengkungkan karena keras dan kaku. Yang ketiga adalah dibutuhkan lem kayu untuk memperkuat sambungannya. Nah, di beberapa tahun terakhir ini kita sudah menggunakan lem kayu, yaitu yang jenis Krona. Itu sangat bagus digunakan untuk sambungan kayu, terutama pada sambungan antara arah melintang dan arah atas dan bawah ya, apabila ditumpuk seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kualitas potongan-potongan kayu penyusunnya tidak seragam. Jadi blockboard ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan luar, yaitu ada atas dan bawah, itu sama ya, sama-sama kayu yang cukup keras. Nah, sama seperti yang ada di plywood atau multiply. Kemudian di tengah-tengah sini adalah bloknya. Nah, ini terdiri dari blok-blok atau kayu bekas yang memang dipotong kecil-kecil, kemudian disusun dan ditumpuk ya, sedemikian rupa, kemudian dilapisi oleh lapisan luar seperti itu. Nah, bagian tengah ini itu tidak ukurannya tidak sama. Terkadang kita menemui ada yang berlubang, ada yang kurang rapat seperti itu. Nah, itu adalah kekurangannya. Kemudian yang terakhir adalah cepat rusak apabila terkena air atau udara yang lembab. Nah, ini karena blockboard ini tidak sekuat plywood. Ada material satu lagi yang kita tidak pernah menggunakan, yaitu material plastik ya. Pasti kalian pernah menemui atau menemukan box speaker atau speaker aktif, terutama speaker Bluetooth, itu menggunakan plastik. Nah, plastik ini di dalam home industry atau di pendidikan itu belum pernah menemui box speaker yang menggunakan plastik boxnya. Seharusnya itu bisa menjadi material yang cukup mumpuni apabila digunakan untuk box speaker aktif. Namun sayangnya untuk plastik ini sangat susah ditemukan bahannya. Kemudian yang kedua adalah alat untuk membentuk box speaker, untuk menjadikan box speaker, karena penggunaan plastik ini harus dipanaskan, kemudian harus cair dan baru dipres ya, agar sedemikian rupa membentuk box speaker, dan sangat sulit. Pengeluaran untuk pembuatan pengadaan mesinnya pun cukup mahal, jadi sampai sekarang belum menemukan. Kemudian kualitas box speaker itu apabila menggunakan plastik cukup dibandingkan menggunakan material kayu seperti ini. Ada beberapa material box plastik yang memang tahan panas, tahan air, sudah pasti bagus. Kemudian kekuatannya yang cukup kuat dan ringan apabila dibandingkan dengan menggunakan kayu, karena material plastik ini tidak perlu di finishing, tidak perlu didempul, diamplas dan sebagainya, hanya cukup dikasih pewarna pas pada saat pembuatannya seperti itu. Tapi sampai sekarang pada home industry, kemudian pada pendidikan di sekolah-sekolah, itu belum ada yang namanya pembuatan box speaker menggunakan plastik ya. Demikian
materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.